Hari ini memperkenalkan film tentang dunia hewan kecil yang sedikit diketahui manusia. Di dunia itu juga ada perang antara dua geng yang berlawanan. Filmnya berjudul, cerita dimulai dengan gambar banyak serangga terbang di hutan besar. Tangisan ratusan spesies membuat hutan menjadi sangat hidup. Ada dua kepik berdiri di atas daun melindungi ketiga anak mereka yang secara bertahap menetas. Segera kepik menetas dari 3 telur hijau. Kepik Mommy dan Daddy mulai mengajari mereka terbang. Segera, ketiga kepik bisa terbang bersama orang tua mereka. Bersama-sama mereka terbang di atas padang rumput, lalu terbang di atas sungai kecil, sangat bahagia. Sementara itu, kepik muda sedang terbang ketika dia mendengar seekor lalat di sisi lain menertawakannya. Anak itu marah dan mengejarnya. Tapi saya tidak menyangka lalat bayi berhenti ketika mereka terbang, dan kemudian beberapa lalat yang lebih besar datang dan mengelilingi bayi kepik. Kepik segera terbang untuk melarikan diri, tetapi lalat lainnya tidak menyerah, mereka mengejar. Kepik muda menjadi takut dan menabrak batu dan jatuh. Sayangnya sayapnya patah, meskipun lalat tidak mengejarnya, tidak bisa terbang lagi. Tepat pada saat ini, hujan turun lagi, kepik hanya bisa merangkak di tengah hujan. Sampai saya menemukan jamur untuk ditinggali, saya diusir oleh siput. Kepik malang hanya bisa merangkak ke dalam tas yang ditinggalkan manusia untuk menginap selama 1 malam. Keesokan harinya ketika dia bangun, kepik menemukan bahwa ini adalah makanan yang ditinggalkan oleh sekelompok orang yang baru saja piknik. Banyak serangga juga mulai mengirimkan makanan. Semut hitam tampaknya sangat sibuk. Kirim sinyal untuk memanggil lebih banyak orang untuk memindahkan peta kembali ke sarang. Pada saat ini seekor semut hitam merangkak di dalam kotak. Jika Anda mencicipinya, Anda akan tahu bahwa ada banyak gula di dalamnya, dan Anda sangat senang. Segera kirimkan sinyal untuk memanggil semut lain untuk mengembalikan kotak itu. Dan begitu saja, lusinan semut memindahkan kotak dan kepik kembali ke sarangnya. Tetapi ketika mereka melewati tumpukan batu, mereka secara tidak sengaja menjatuhkan kotak itu. Gula batu semuanya jatuh, kepik jatuh karena itu. Semut sedang mengamati kepik ketika tiba-tiba seekor kadal muncul. Semut hitam takut bersembunyi di balik gula batu, karena cicak masih bisa mencium bau mangsanya, mereka segera mencari-cari. Pada saat bahaya, kepik segera berlari ke kotak makanan, membuat suara aneh untuk menakut-nakuti kadal itu. Dan kemudian semut hitam dan kepik menjadi teman baik. Di bawah komando semut pemimpin, seluruh koloni semut terus mengangkut kotak itu kembali ke sarangnya. Pada saat yang sama, semut hitam juga menggunakan sinyal untuk melaporkan situasi di sini ke sarang. Dikatakan telah mendeteksi sejumlah besar makanan dan membutuhkan lebih banyak bala bantuan. Setelah itu, mereka terus memberi isyarat sambil berjalan, tanpa sengaja bertemu dengan segerombolan semut api. Mereka menghalangi semut hitam, mulai berteriak untuk menunjukkan otoritas. Semut hitam melihat ini dan membawa gula batu lalu pergi. Tapi target mereka adalah seluruh kotak gula, jadi mereka terus mengikuti di belakang. Kepik melihat mereka mengikuti dan memberitahu kapten. Melihat ada yang tidak beres, kapten mendorong kotak itu ke sungai di bawah, sehingga mereka bisa melarikan diri bersama arus. Tanpa diduga, semut api juga menemukan kaleng dan menggulung pusar mereka di bawahnya. Semut api menggunakan kaleng untuk menyerang, langsung mendorong kotak di bawah air. Kepik tidak bisa bertahan, jadi dia jatuh, dan ketika seekor ikan melihatnya, dia mengejarnya. Di saat bahaya, untungnya, ada kapten semut yang memerintahkan semua orang untuk membuat tali untuk menarik kepik. Bantu kepik keluar dari masalah, tetapi bahaya belum berakhir, tepat di depan adalah air terjun tak. Di bawah komando kapten semut, mereka semua bersembunyi di dalam kotak dan lulus dengan selamat. Adapun semut api, mereka mengikuti kaleng dan tenggelam ke dasar sungai, tidak mampu mengikuti semut hitam. Setelah turun, semut hitam terus membawa gula batu kembali ke sarangnya. Terutama kapten, yang bisa mengambil semua 6 peluru sendirian. Setelah begitu banyak penderitaan, mereka akhirnya membawanya pulang. Dengan ramuan gula ini, mereka semua senang sehingga kesuburan mereka juga berlipat ganda. Di sisi lain, kelompok semut api masih tidak menyerah, mereka kembali ke sarang mereka untuk melaporkan situasi. Ketika Ratu Semut mendengar itu, dia membiarkan semut api menyerang semut hitam untuk mencuri jalan kembali. Saat itu perang antara dua koloni semut dimulai. Kawanan semut api seperti gelombang pasang yang bergegas menuju semut hitam. Gunakan adegan pohon untuk menembak batu di sarang musuh enemy. Bahkan menembak sekotak tusuk gigi. Semut hitam telah menderita kerugian serius, tetapi mereka juga tidak sopan. Ambil kapas, buang obatnya ke bawah, kedua sisinya dipukul maju mundur. Namun karena banyaknya semut api, setelah mendapatkan persetujuan dari semut pemimpin, semut hitam mengeluarkan senjata terakhir. Mereka menggunakan korek api untuk menyalakan kembang api, meledakkan sekelompok semut api. Tapi ketika itu penting, tidak ada kecocokan, tidak ada cara untuk menyalakan petasan. Pada saat ini, kepik keluar, dia ingat bahwa ada sekotak korek api di kotak piknik sehari sebelumnya. Ia dengan berani meminta untuk duduk di pesawat kertas dan terbang keluar. Pada saat pesawat jatuh, sayapnya sudah sembuh, jadi terus terbang.
Tapi sayangnya, kotak korek api itu terbawa oleh laba-laba. Itu membawa kotak korek api ke model rumah yang jatuh ke air. Kepik juga dengan cepat mengikuti. Setelah berbicara dengan laba-laba sebentar, akhirnya kotak korek api itu kembali. Pada saat Kepik tiba, sarang semut hitam telah hancur parah. Kapten Semut Hitam dengan cepat menggunakan korek api untuk menyalakan petasan untuk menyerang semut api. Sebuah meriam ditembakkan dari sisi semut hitam. Di antara mereka adalah yang menyebabkan ramuan itu dibuka. Tepat setelah itu, api besar mengelilingi sarang semut hitam. Pada akhirnya, semut api merasa kerugiannya terlalu besar, sehingga mereka gagal mundur. Semut hitam dengan bantuan Kepik melindungi rumah mereka, mendapatkan kembali kedamaian. Seluruh film sudah berakhir. Kisah ini memberitahu kita, kapan saja harus membantu seseorang sedikit, mungkin orang itu akan menjadi penyelamat Anda nanti.